3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai, sekarang bukan urusan rendang lagi. Kita lanjut part 27, bos tampan yang mati rasa. Benar dugaanmu Lan, kita kalah tender bukan karena kita salah hitung, tapi hitungan kita yang bocor karena laptopku disadap, kata Willy. Tuh kan, kamu sih yang keras kepala dan ngotot. Sudah ku bilang berkali-kali supaya direvisi, turunin dikit nilainya, supaya kita bisa menang. Cibir Alana pada Willy. Adikmu ini pintar mas, tapi keras kepalanya itu, ampun deh, kata Willy pada Alan. Alan tersenyum, dia merasa sangat bersyukur adiknya dikelilingi orang-orang baik, Andre dan Willy. 3 hari selanjutnya, Alan bekerja untuk Willy. Dia mengatur sistem laptop baru Willy, memindahkan dan mengisi semua file-file penting. Alan memeriksa dan membersihkan segala peralatan di ruangan kerja Willy itu, dan di sudut-sudut tertentu terpasang kamera tersembunyi. Alan bekerja dan bebas keluar masuk ruangan Willy karena menyamar sebagai sepupu Willy yang ada proyek baru dengan Willy. Tentu saja hal itu diketahui oleh orang yang menyadap laptop Willy itu, karena laptop itu tetap aktif seperti biasanya. Willy dan Alan pun terkadang pura-pura bicara proyek baru mereka. Setelah selesai proyek pembersihan itu, Alana diberikan libur 3 hari untuk berjalan-jalan sebelum Alan pulang Indonesia. Alana dan Amara menangis di bandara saat mengantar Alan. Willy menemani mereka. Terima kasih ya mas, bayarannya akan aku transfer saat mas di pesawat. Harus diterima, no protes. Dan mas, kapan saja aku tunggu mas untuk bergabung di perusahaanku, kata Willy menjabat tangan Alan. Titip mereka ya, kata Alan dengan suara bergetar. Sekalipun ditahan, Alan tetap menangis. Dia berbalik tak menoleh lagi, meninggalkan Alana yang menangis dan Amara yang berteriak-teriak memanggilnya. Aku akan membawa kalian pulang, kata Alan dalam hati dan tetap berjalan menuju pesawat. Setiap momen begini aku yang jadi nangis ya. Oke, kita lanjut. Sesampainya di kantor, banyak pekerjaan sudah menunggu Alan. Pekerjaan itu sudah menumpuk di meja kerjanya. Alan memeriksa satu persatu dan dia heran kenapa begitu banyak pekerjaan untuknya. Kenapa pekerjaan-pekerjaan itu sangat berat dan sulit. Dan ada beberapa pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaannya. Semuanya seperti dilimpahkan padanya. Alan menghadap kepala kantornya. Bapak senang, selamat datang kembali. Posisi kamu naik, gaji kamu juga naik, kata kepala kantornya Pak Wijaya sambil menyerahkan sebuah kotak pada Alan. Dengan tugas-tugas di mejamu itu, ada 2 kemungkinan. 1, kamu akan menggantikan posisi saya di sini, atau kamu akan melenggang ke kantor pusat, kata Pak Wijaya tersenyum. Terima kasih Pak, semoga saja, asal itu tidak menjatuhkan Bapak atau siapapun. Ini apa Pak? Tanya Alan menunjukkan kotak yang barusan diserahkan Pak Wijaya kepadanya. Kamu buka saja, itu titipan dari Pak Pranata buatmu, kata Pak Wijaya. Alan membuka kotak itu setelah berada di ruangannya. Isinya ada 2 buah kunci dan secari kertas bertuliskan alamat. Alan kembali ke ruangan Pak Wijaya. Itu kunci mobil dan kunci rumah. Bukan dari saya ataupun dari kantor ini, bukan juga dari perusahaan. Itu pemberian pribadi dari Pak Pranata. Katanya, kamu menyelamatkannya. Dia sudah rugi ratusan miliar, dan kalau kamu tidak ada, tidak menolongnya, dia akan mengalami kerugian lebih besar dari itu. Jadi apa yang Tuan Pranata berikan padamu itu tidak seberapa. Sepertinya Tuan Pranata sangat berterima kasih padamu. Tapi perusahaan kita juga sangat beruntung bisa bekerja sama dengan beliau. Semua itu berkatmu Lan, jadi terima saja itu. Itu hakmu. Oh ya, mobilnya ada di halaman parkiran. Kalau rumahnya, itu alamatnya. Jadi kamu silakan terima itu dan kamu cari sendiri. Sekarang pergi-pergi, jangan menggangguku lagi. Saya jadi sibuk, banyak sekali yang memujiku berkatmu. Ayo sana-sana pergi, kata Pak Wijaya sembari mengusir Alan dengan tertawa senang.
Sejak Alan bekerja di kantor cabangnya, banyak hal baik terjadi padanya. Bos besarnya pun sudah beberapa kali menelponnya. Itu hal sangat luar biasa. Dia sama sekali belum pernah bertemu dengan bos besar yang sangat disegani oleh semua orang di perusahaannya. Tapi sekarang, berkat Alan, dia sudah sering berbicara dengan bos besar itu di telepon walau hanya sekian detik. Sekarang, Alan berhasil membuatnya bisa bekerja sama dengan perusahaan besar di Amerika. Dia pasti akan mendapat promosi jabatan. Itu semua berkat Alan, pegawainya yang baru setahun lebih bekerja padanya, karyawan yang rajin dan jujur. Pak Wijaya tersenyum bahagia. Alan memencet kunci di tangannya dan mencari mobil yang berbunyi. Alan merasa sangat senang. Willy sepertinya sangat tahu mobil yang disukai oleh Alan. Bukan mobil mahal, tapi Alan tentu saja sangat suka. Apalagi warnanya putih. Alan naik dan memeriksa mobilnya, lalu keluar dari parkiran mencari alamat rumah yang diberikan Willy padanya. Alan menangis melihat rumah itu, rumah yang cantik walau tak besar. Alan mengirim pesan pada Alana untuk Willy mengucapkan terima kasihnya. Alan juga menceritakan hal yang membahagiakan itu pada kedua orang tuanya. Mereka menangis berpelukan. Alan menangis karena selain bahagia, tapi rasa sedihnya karena dia mengingat Alana dan Amara. Rasa rindunya itu sangat menyakitkan. Handphonenya berdering. Itu Andre. Iya mas, kabarku baik. Ada titipan untuk mas. Maaf saya belum sempat ke tempat mas karena saya ke kantor dulu terlalu banyak urusan. Oke, sampai nanti ya mas. Alan menutup teleponnya. Malamnya, Alan ke rumah Andre, bertepatan Andre juga baru sampai. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ada siapa ya? Tanya Andre karena ada piring dan gelas bekas makan di atas meja makan. Emang ada orang lain yang bisa masuk rumah ini mas? Tanya Alan. Andre ke kamarnya dan memeriksa layar CCTV yang memantau CCTV di rumahnya itu. Andre tak ingin memeriksa langsung ke ruang bawah tanah atau ruang-ruang lain di rumahnya. Untuk sekarang ini, Alan belum boleh tahu tentang ruangan-ruangan itu. Andre melihat Mark di ruang atas, di rooftop tamannya. Andre menelponnya dengan suara pelan. Mas bro, bisa turun di jalan rahasia? Ada Alan di sini, kata Andre saat Mark mengangkat teleponnya. Aku di sini saja sampai dia pulang, jawab Mark lalu mematikan handphonenya. Andre menggerutu. Ada siapa mas? Tanya Alan saat Andre keluar dari kamarnya. Kayaknya ada teman tadi datang ke sini, jawab Andre. Oh, apa teman mas itu bisa masuk sendiri ke rumah ini walau mas nggak ada? Tanya Alan. Dulu aku tinggal dengan beberapa teman dokter di rumah ini, jadi kalau mereka datang ke kota ini, biasanya mereka mampir ke sini. Jelas Andre berbohong. Hanya Alana seorang yang datang ke rumah ini walau Andre tak ada. Dulu, sebelum dia berangkat ke Amerika, saat Alana merasa mual dan mabuk, dia akan datang menginap di rumah ini. Rumah inilah tempat Alana bersembunyi. Alana akan menginap di rumah ini, menghindar supaya ibunya tidak tahu kalau dia sedang hamil. Tentu saja Alana beralasan dia ada pekerjaan tambahan atau akan mengerjakan tugas kuliah. Hanya dirinya dan Alana yang bisa masuk ke rumah ini. Dan sekarang ditambah dengan Mark dan 4 orang sahabat Mark. Karena rumah ini menjadi markas mereka saat mereka ingin bertemu berkumpul membicarakan hal-hal penting dan rahasia. Alan belum boleh tahu kalau Mark, ayah Amara, ada di ruang atas. Andre menarik napas. Dia mengambil berkas-berkas yang harus diserahkan pada Alan. Lan, ini baca dulu dan pelajari semuanya sebelum ditanda tangan, kata Andre. Apa ini mas? Tanya Alan. Buka saja dan lihat sendiri, jawab Andre. Mas, ini? Alan bingung setelah membaca berkas-berkas di tangannya. Kenapa? Itu milikmu sekarang, kata Andre membuat Alan lebih bingung. Kok bisa mas? Tanya Alan lagi. Aku hanya menyampaikan itu padamu, itu tugasku. Suatu waktu nanti, kamu akan tahu siapa orang yang membantumu. Yang pasti, namamu sudah bersih,
Terbukti sah secara hukum, kamu diperalat. Dan oknum itu sudah menerima ganjarannya. Kamu pemilik perusahaan itu sekarang. Jadi, kalau kamu pingin bantuan, saran apapun, langkah apa yang harus kamu ambil, tuh si pengacara, Mark, dia bisa jadi orang kepercayaanmu. Dia banyak pengalaman di bidang itu, kata Andre. Alan masih bengong tak percaya. Begitu banyak keajaiban yang diterimanya. Handphone Andre berdering. Suruh tuh anak pulang sekarang, aku lapar. Suara Mark terdengar setengah ngomel setelah Andre mengangkat handphonenya. Andre jadi tertawa. Bodoh, kata Andre dan menutup telepon. Handphonenya berdering lagi, tapi Andre tidak mengangkatnya. Dia tertawa geli. Kapan lagi ngerjain si bos itu? Alan jadi bingung melihat Andre yang tertawa-tawa sendiri. Mas, panggil Alan. Kita makan dulu yuk, ini enak sekali loh, kata Andre sedikit berteriak supaya Mark bisa mendengar suaranya. Bau harum makanan memenuhi rumah itu. Andre semakin terpingkal-pingkal. Ara, papamu kelaparan tuh, dia bego ternyata, kata Andre dalam hati masih tertawa merasa lucu. Alan semakin bingung dan bengong. Enakan makanannya Lan, habisin aja ya, basi ntar kalau ada sisa, gak ada yang bakal makan, kata Andre masih dengan suara berteriak sambil tertawa-tawa. Selesai makan, Andre pergi dengan Alan. Mark dengan menggerutu, buru-buru turun dan langsung mencari makan. Di meja makan, ternyata ada makanan yang sepertinya sudah disiapkan Andre. Mark tersenyum keki. Andre menyiapkan makanan untuknya, padahal Mark mengumpati Andre tadi. Mark makan dengan lahap. Dia membayangkan dulu si gadis perawan sering makan di tempatnya duduk sekarang sendirian. Hati Mark entah merasa apa, dia tak peduli. Tapi tetap terasa mengganggu. Terdengar derit bunyi pintu seperti dibuka. Mark cepat masuk ke dalam kamar Andre lagi dan ngumpet di belakang pintu. Merasa berdebar-debar siapa yang datang. Andre yang baru masuk melihat sekeliling. Tidak ada orang, tapi jelas piring makanan di atas meja makan masih setengah. Mark pasti ngumpet, pikir Andre tersenyum. Tadi dia sengaja pergi dengan Alan supaya Alan tidak curiga ada Mark di rumah itu. Tapi beberapa saat setelah jalan, Andre minta turun dari mobil Alan dengan alasan ada yang kelupaan di rumahnya. Dan dia menyuruh Alan untuk pergi saja. Andre berbalik ke rumahnya. Andre sudah bisa menduga kalau Mark bersembunyi di dalam kamarnya karena itu ruangan yang paling dekat dari meja makan. Dan tentu saja dari kamar Andre bisa ke ruang atap tanpa orang lain tahu. Hanya dia dan Mark yang tahu. Andre menarik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, menutupnya dan menguncinya dari luar dan tertawa terpingkal-pingkal. Dia tak bisa membayangkan bagaimana Marian terkunci dalam kamar padahal sementara makan. Mark yang mendengar suara ketawa Andre menjadi emosi dan menggedor-gedor pintu berteriak minta Andre buka pintunya. Andre semakin terbahak-bahak tapi tidak tega dan membuka pintu kamarnya. Mas bro, rumah ini cuman aku, Mas bro, dan 4 orang temanmu itu yang bisa masuk. Jadi kenapa Mas bro ngumpet? Tanya Andre masih terbahak melihat muka kekinya Mark. Mark kembali menggerutu dan mengomel tidak jelas. Andre memberinya air putih yang langsung diminum oleh Mark. Apa ada yang menerormu? Atau sesuatu yang harus diwaspadai? Tanya Andre, sekarang suaranya lebih serius, merasa tak enak menggoda Mark terus. Hanya hati-hati, jawab Mark datar. Oh, tuh terusin makanannya, dihabisin, nambah juga tuh masih ada. Gak baik buang-buang makanan. Di awal-awal Alana di Amerika, dia sering kelaparan. Dia bukannya tidak punya uang, tapi dia berhemat karena dia perlu persiapan untuk kelahiran Amara. Di sana dia tidak punya siapa-siapa, bahkan padaku, dia tidak pernah cerita, apalagi minta tolong. Aku tahu semua itu setelah dia cerita. Setelah dia sudah berada di posisi sekarang. Itu saja tetap membuatku merasa nyesek dan menyesal tidak bisa membantu saat-saat dia sulit dulu. Dia harus kuliah sambil bekerja saat dia hamil. Dan kemudian dia harus bekerja sambil mengurus Amara, sendirian. Dengan segala ketidakberdayaan
tidak punya teman untuk curhat, dan sendiri. Mungkin Mas Bro bosan mendengar ceritaku ini berkali-kali. Tapi ini supaya Mas Bro tahu alasan kenapa aku meminta jangan mengusiknya, apalagi mengambil amarah darinya. Itu akan membunuhnya, atau dia yang akan membunuhmu. Aku pastiin akan melindunginya, sekalipun aku juga harus menghadapi Mas Bro sebagai lawan, kata Andre dengan pelan tapi menusuk hati Mark. Mark menelan makanan yang tiba-tiba jadi pahit di mulutnya. Kenapa dia memilih ke luar negeri? Dia kan tetap bisa ke daerah lain di Indonesia, tanya Mark pelan. Sekali lagi Mas Bro, karena menurut Alana itu jalan satu-satunya dia tetap bisa kuliah dan tetap mempertahankan kehamilannya tanpa membuat keluarganya malu. Di Indonesia Mas Bro, di daerah manapun, hamil tanpa menikah, punya anak tanpa suami, tetap akan jadi omongan dan gunjingan, apalagi kalau dia kuliah. Tapi di sana tidak. Dan aku mendukungnya dengan pemikiran kalau dia di sana, di Amerika, kepintarannya itu bisa lebih dikembangkan, dia akan punya potensi untuk masa depannya. Apalagi setelah aku tahu Alana memutuskan untuk tetap hidup sendiri, hanya untuk Amara. Tidak akan ada laki-laki dalam hidupnya. Jadi sudah tepat dia memilih dia ke luar negeri. Tapi setelah melihat kerinduan dia untuk pulang, tapi dia takut untuk pulang. Apalagi setelah ada Amara, aku kasihan. Sampai kapan anaknya itu, Amara, tidak mengetahui kakek nenek, om, tante, sepupu-sepupunya. Juga tidak mengetahuimu, tidak mengenalmu. Aku ingin dia pulang Mas Bro. Ada ide? Tanya Andre. Mark diam. Bagaimana dia bisa memberi ide untuk membawa Alana dan Amara pulang, sementara dia sangat ingin mengambil Amara anaknya itu? Mark terbatuk. Andre tahu apa yang ada di pikiran Mark. If you tell me you leaving, I'll make it easy. You'll not be